Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen, Pengelola Sampah Menggunakan Metode Extreme Programming. Pokok pembahasan yang saya akan bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama ada identitas jurnal, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil penelitian atau kesimpulan, kelebihan penelitian, kekurangan penelitian, diskusi atau rekomendasi. Identitas jurnal yang saya akan bahas berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen, Pengelola Sampah Menggunakan Metode Extreme Programming. Dengan nama jurnal, Jurnal Manajemen Informatika dan Sistem Informasi atau MISI. Volume 7, nomor 2, Juni 2024. Dengan nama penulis Galuh Wilujeng Saraswati dan Malik Aziz Ali. Latar belakang masalah yang pertama ada produksi sampah yang tinggi di Kota Semarang. Kota Semarang menghasilkan sekitar 1.200 ton sampah per hari dengan komposisi 80% sampah organik, 15% sampah plastik, 25% sampah residu. Tingginya produksi sampah ini diperoleh oleh pertumbuhan populasi yang terus meningkat. Yang kedua, ada sistem pengelola sampah yang manual. Sistem pengelola sampah di Kelurahan Gisik Drono masih menggunakan sistem pencatatan manual oleh kader PKK. Proses ini tidak terdokumentasi dengan baik, menyebabkan data sering hilang dan kesulitan dalam pelaporan ke Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Yang ketiga, ada kendala dalam pelaporan. Pihak kelurahan mengalami kesulitan dalam pengelolaan data sampah dan melaporkan ke DLH setiap triwulan karena kurangnya integrasi data antar bank sampah dan sistem administrasi yang tidak efisien. Yang keempat, ada kebutuhan solusi digital. Dibutuhkan sistem informasi berbasis digital untuk memudahkan manajemen data sampah, meningkatkan akurasi pelaporan, dan memfasilitasi transaksi tabungan sampah secara terpusat dan terstruktur. Yang kelima, ada dukungan teknologi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aplikasi pengelola sampah berbasis Android dapat meningkatkan efisiensi dan usability. Namun, pengembangan sistem ini memerlukan metode yang adaptif seperti extreme programming dan arsitektur yang terstruktur seperti MVVM untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang dinamis. Rumusan masalah dalam presentasi kali ini, yang pertama bagaimana mengatasi ketidakefisien sistem pencatatan manual di bank sampah Kelurahan Gisik Drono yang menyebabkan data tidak terdokumentasi dengan baik, kesulitan dalam pelaporan, hilangnya data transaksi dan tabungan sampah. Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi berbasis Android yang dapat memutuskan data pengelola sampah dari seluruh bank sampah, memfasilitasi pelaporan otomatis ke DLH, meningkatkan efisiensi transaksi tabungan sampah. Yang ketiga, pemilihan metode pengembangan. Mengapa metode extreme programming cocok untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan pengguna yang dinamis dan memastikan pengembangan berjalan cepat dan iteratif. Yang keempat, bagaimana pola arsitektur MVVM dalam framework Flutter dapat memisahkan logika bisnis dan tampilan antarmuka, memudahkan pengujian dan pemeliharaan sistem. Yang kelima, bagaimana membuktikan fungsionalitas sistem melalui black box testing, sejauh mana sistem memenuhi kebutuhan pengguna berdasarkan user acceptance testing. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan sistem informasi digital
Membangun aplikasi berbasis Android menggunakan framework Flutter untuk memudahkan manajemen pengelola sampah di Bank Sampah Kelurahan Gisigdrono menggantikan sistem pencatatan manual yang tidak terintegrasi. Yang kedua, mengintegrasikan data pengelola sampah, menyediakan sistem terpusat yang memfasilitasi yang pertama pencatatan transaksi tabungan sampah secara digital. Yang kedua, pelaporan otomatis triwulan ke Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Yang ketiga, pemantauan data sampah oleh pihak kelurahan. Tujuan penelitian yang ketiga, menerapkan metode extreme programming. Menggunakan pendekatan XP untuk memastikan pengembangan sistem adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Mempercepat proses pengembangan melalui interaksi dan kolaborasi dengan end user. Yang keempat, mengimplementasikan arsitektur MVVM. Memanfaatkan pola model view model atau MVVM untuk memisahkan logika bisnis dan tampilan antarmuka, memudahkan pengujian, pemelihara, dan pengembangan fitur baru. Tujuan yang kelima, memvalidasi kinerja sistem. Menguji fungsionalitas aplikasi melalui black box testing. Menilai keputusan pengguna melalui user acceptance testing. Manfaat penelitian. Manfaat yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis berguna dalam 3 hal, antara lain pengembangan metodologi, literatur baru, dan model pengujian. Metodologi memberikan contoh konkret penerapan metode extreme programming dan arsitektur MVVM dalam pengembangan sistem informasi Flutter yang dapat menjadi referensi akademis. Literatur baru menambahkan khasanah penelitian tentang solusi digital untuk mengelola sampah, khususnya di konteks bank sampah. Model pengujian menunjukkan efektivitas black box testing dan user acceptance testing dalam memvalidasi sistem manajemen sampah. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis berguna bagi 3 pihak, yaitu pengelola bank sampah, pemerintah kelurahan seperti super admin, dan nasabah. Bagi pengelola bank sampah, mengurangi kesalahan pencatatan manual dan kehilangan data. Mempermudah pelaporan ke DLH melalui fitur ekspor data otomatis. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi transaksi tabungan sampah atau penyetoran dan penarikan. Bagi pemerintah, bermanfaat untuk memantau data terpusat dari seluruh bank sampah di wilayahnya dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk kebijakan pengelola sampah. Bagi nasabah, bermanfaat untuk kemudahan akses riwayat transaksi dan tabungan melalui aplikasi, dan meningkatkan partisipasi dalam program bank sampah karena sistem yang lebih transparan. Yang ketiga, manfaat lingkungan dan sosial. Manfaat ini meliputi pengurangan sampah, transparan, dan edukasi masyarakat. Pengurangan sampah, sistem digital mendorong partisipasi masyarakat dalam program 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Yang kedua, transparan. Data terintegrasi mengurangi potensi meliputi atau ketidakakuratan pelaporan. Yang ketiga, edukasi masyarakat. Fitur informasi dalam aplikasi dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah. Batasan masalah. Yang pertama, cakupan wilayah. Penelitian hanya berfokus pada bank sampah di Kelurahan Gisigdrono, Semarang, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi untuk wilayah lain tanpa adaptasi lebih lanjut. Yang kedua, fitur aplikasi. Sistem dibatasi untuk 3 jenis pengguna: nasabah, pengelola, super admin. Dengan fitur dasar seperti pencatatan transaksi, pelaporan, dan manajemen kategori sampah, fitur canggih seperti real-time tracking sampah atau integrasi dengan sistem kotak belum dimasukkan.
Yang ketiga, teknologi. Aplikasi dikembangkan hanya untuk platform Android pengguna Flutter, sehingga belum mencangkup pengguna iOS atau perangkat lain. Keterbatasan infrastruktur. Sistem bergantung pada ketersediaan internet dan perangkat seluler pengguna, yang mungkin menjadi kendala di daerah dengan jaringan terbatas. Yang keempat, metode pengembangan. Pengguna Extreme Programming berfokus pada fleksibilitas tetapi mungkin kurang cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sangat stabil atau dalam skala besar. Arsitektur MVVM dipilih untuk memisahkan logika dan tampilan, tetapi implementasinya terbatas pada kapasitas tim pengembangan dan waktu penelitian. Yang terakhir ada pengujian. Black box testing hanya memvalidasi fungsionalitas dasar, bukan aspek keamanan seperti penetration testing. Yang kedua, UAT dilakukan dengan 8 responden, 3 pengelola, 4 mahasiswa, 1 dosen, sehingga hasilnya mungkin tidak mewakili seluruh populasi pengguna. Metode penelitian. Penelitian ini menggabungkan metode Extreme Programming untuk menggambarkan iteratif dan cepat, serta arsitektur MVVM untuk memastikan kode yang terstruktur. Yang pertama, Extreme Programming. Yang kedua, desain atau perancangan. Yang ketiga, coding atau implementasi. Yang keempat, testing atau pengujian. Yang kelima, release atau peluncuran. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian merujuk pada pelaku atau pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengguna sistem. Dalam paper ini, subjeknya meliputi 1. Pengguna sistem, super admin, pihak Kelurahan Kisikdrono bertugas mengelola data seluruh bank sampah dan melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Admin atau pengelola bank sampah mencatat transaksi sampah, pengelola tabungan nasabah, dan memverifikasi penarikan saldo. Yang nasabah atau masyarakat menyetor sampah, memantau riwayat transaksi, dan melakukan penarikan saldo. Yang kedua, tim pengembangan. Penelitian atau Galuh Wilujeng Saraswati dan Malik Aziz Ali yang merancang dan mengimplementasikan sistem. Yang ketiga, respon pengujian. Ada 8 orang, 3 pengelola bank sampah, 4 mahasiswa, 1 dosen yang mengevaluasi aplikasi melalui UAT. Objek penelitian adalah fokus atau masalah yang diteliti. Dalam paper ini, objeknya adalah yang pertama, sistem informasi manajemen pengelola sampah, aplikasi berbasis Android untuk digitalisasi pencatatan sampah di bank sampah Kisikdrono. Fitur utama isinya berupa penyimpanan data transaksi sampah, pelaporan otomatis ke DLH, manajemen kategori sampah, dan statistik. Yang kedua, metode pengembangan. Ada metode Extreme Programming dengan tahapan planning, design, coding, testing, release. Metode arsitektur MVVM untuk memisahkan logika bisnis dan tampilan. Yang ketiga, permasalahan yang diatasi. Administrasi manual yang tidak terstruktur, kesulitan pelaporan data ke DLH, kehilangnya data transaksi sampah. Hasil penelitian. Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem informasi manajemen pengelola sampah berbasis Android dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan, aplikasi Android dibangun menggunakan framework Flutter untuk antarmuka pengguna. Arsitektur MVVM untuk memisahkan logika bisnis dan tampilan. Backend Laravel untuk manajemen data. Fitur utama, autentikasi 3 jenis pengguna yang meliputi super admin, admin pengelola bank sampah, dan nasabah. Pelaporan otomatis ke Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dalam format Excel. Statistik sampah dan manajemen kategori. Yang kedua, hasil pengujian. Black box testing, semua
fungsionalitas aplikasi berjalan sesuai ekspektasi. Validasi 100%. User Acceptance Testing atau UAT, struktur 90,8% dari 8 responden, pengelola bank sampah, mahasiswa, dan dosen. Aplikasi dinilai mudah digunakan dan mempermudah proses pengelolaan sampah. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, aplikasi ini efektif dalam mengintegrasikan data pengelolaan sampah di bank sampah Gizik-Drono, menggantikan sistem manual yang rentan kesalahan dengan sistem digital terpusat, mempercepat pelaporan ke DLH. Yang kedua, metode Extreme Programming dan MVVM terbukti cocok untuk proyek dan kebutuhan dinamis seperti pengelolaan sampah dan memastikan kode terstruktur dan mudah diuji. Yang ketiga, tingkat kepuasan pengguna tinggi dalam 90,8% menunjukkan aplikasi sesuai kebutuhan nyata. Kelebihan penelitian. Yang pertama, pendekatan metodologi yang tepat. Menggunakan Extreme Programming yang cocok untuk proyek dinamis dengan kebutuhan berubah. Interaksi cepat memungkinkan adaptasi terhadap masukan pengguna selama pengembangan. Fokus pada user stories, memastikan fitur sesuai kebutuhan nyata pengelola sampah. Yang kedua, arsitektur modern dan terstruktur penerapan MVVM. Pemisahan jelas antara logika bisnis dan tampilan, memudahkan pengujian unit dan pemeliharaan kode lebih terorganisir dan scalable. Yang ketiga, solusi nyata untuk masalah konkret. Menggantikan sistem pencatatan manual yang rawan error, memecahkan kesulitan pelaporan ke DLH, mengintegrasikan data yang sebelumnya tersebar. Yang keempat, proses pengujian komprehensif. Black box testing, 100% validasi, memverifikasi semua fungsionalitas. Acceptance 90,8 skor dengan responden nyata pengelola bank sampah. Pengujian mencakup aspek teknis dan kepuasan pengguna. Yang kelima, dampak sosial dan lingkungan. Pendukung program 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Pemerintah mengontribusi pada pengembangan berkelanjutan, potensi replikasi wilayah dengan masalah serupa. Kekurangan penelitian. Yang pertama, keterbatasan cakupan pengujian. Jumlah responden UAT hanya 8 orang, 3 pengelola, 4 mahasiswa, 1 dosen, yang belum mewakili populasi sebelumnya. Tidak disebutkan durasi pengujian yang dilakukan. Pengujian hanya dilakukan di 1 kelurahan, yaitu Gizik-Drono. Yang kedua, aspek keamanan yang kurang. Sistem login yang hanya menggunakan user atau password tanpa autentikasi dan faktor. Tidak dibahas mekanisme enkripsi untuk proteksi data sensitif. Tidak ada analisis keamanan terhadap potensi serangan cyber. Yang ketiga, keterbatasan teknis. Tidak dijelaskan performa aplikasi pada perangkat low-end. Tidak ada pengujian load testing untuk kapasitas server. Belum dioptimalkan untuk jaringan internet lambat. Yang keempat, keterbatasan implementasi. Fitur penyetoran oleh admin untuk nasabah atau smartphone belum tersedia. Terintegrasi dengan sistem DLH masih terbatas pada ekspor Excel. Tidak ada mekanisme sinkronisasi atau offline online. Yang kelima, analisis biaya dan kelayakan. Tidak ada pembahasan tentang biaya pemeliharaan sistem jangka panjang. Belum dianalisis return on investment untuk pemerintah daerah. Tidak ada perbandingan biaya sistem manual dan digital. Diskusi. Validasi hasil penelitian. Skor UAT 90% menunjukkan penerima pengguna yang baik, namun perlu dipertimbangkan
keterbatasan jumlah responden, dan potensi bias karena sebagian responden adalah akademisi. Hasil black box tidak 100% perlu dilengkapi dengan pengujian performa, pengujian kompatibilitas berbagai perangkat Android. Yang kedua, implementasi di lapangan. Keberhasilan implementasi bergantung pada adopsi teknologi oleh pengelola bank sampah dan tantangan budaya dari sistem manual. Yang ketiga, aspek teknis. Arsitektur MVVM dan Flutter terbukti efektif tetapi belum diuji untuk skala besar dan update berkala diperlukan untuk maintainability. Rekomendasi. Yang pertama, pengembangan fitur. Pengembangan fitur meliputi sistem autentifikasi 2 faktor, modul pelatihan dalam aplikasi, integrasi pembayaran digital untuk penarikan saldo. Yang kedua, peningkatan metodologi. Peningkatan metodologi meliputi penambahan metode kualitatif, pengujian A atau B untuk antarmuka pengguna, penerapan DevOps untuk continuous delivery. Yang ketiga, ekspansi implementasi. Ekspansi implementasi meliputi pilot project di kelurahan lain dengan karakteristik berbeda, kolaborasi dengan dinas terkait untuk standarisasi data, pengembangan dashboard analitik untuk pemangkuan kebijakan. Yang keempat, penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan meliputi studi komparasi dengan metode pengembangan lain seperti Scrum, Kanban, analisis dampak ekonomi sistem digital versus manual, pengukuran dampak lingkungan setelah implementasi. Terima kasih.